bukti. Kalau misalnya di urinnya diperiksa, nah, ini kan masyarakat kan tahunya gitu, urinnya diperiksa gitu kan. Nanti ilmunya biar bertambah, meningkat. Tingkat SD, mulai tingkat SMP, kan gitu. Sekarang saya tanya, jadi saya balik-balik ini. Sekarang Bapak bilang tidak boleh, betul. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada barang bukti, Pak. Itu jawaban yang bagus. Sekarang saya kasih persoalan. Kalau urinnya saya periksa, boleh nggak? Kata Bapak, boleh. Apa sebabnya boleh? Dicurigai, pengadilan tidak terima. Ayo. Ayo. Tahu kasus Ria Irawan? Kenal dengan Ria Irawan, perempuan cantik yang air kopinya lewat di sini. Kalau minum kopi. Tahu nggak Ria Irawan? Yang cantik itu kalau minum kopi hitam tuh lewat sini jalan gitu. Saking cantiknya. Ya. Dia pernah ditangkap, ditek urinnya, ternyata urinnya positif. Ditahan nggak? Tidak ditahan. Ada orang pengadilan sini. Kita debat ayo. Tidak bisa dibuktikan kalau urinnya positif dia ditahan. Tidak ada dalil. Ingat ini nanti anak-anak ini, anak kita di rumah. Saya ngomong ini bukan bukan. Sekarang saya tanya, ya, Bapak ini minum obat batuk, eskadon kayak apa kayak, ya. Setelah minum tes urinnya, positif nggak? Positif. Ayo, positif. Jangan main-main. Jangan nanti bilang Bapak narkoba. Bapak tidak narkoba. Positif yang lain, Pak. Tidak ada positif yang sama. Warnanya biru. Positif lain apa? Memang api plus ini, lampu. Bukan. Kalau obat itu membuat positif. Dalam pemeriksaan narkotika ada alatnya. Sekarang saya tanya, ini kalau si Arif dengannya digocek tadi, yang ditahan siapa? Arif. Cuma Arif yang ditahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan kerendahan hati saya mau cerita seperti ini. Tolong anak kita cari temannya yang bagus. Periksa anak kita itu. Kasih tahu dia, nak, jangan kau berkawan begini-begini, nanti kalau ada orang nakal dimasukkan narkotika di kantongmu, aduh nak, kamu masuk penjara. Alhasil apa? Itu yang namanya si Arif Badila, anak yang soleh, anak merokok juga tidak, tapi masuk penjara karena ada di Undang-Undang Narkotika pasal 111. Barang siapa memelihara, memegang, memiliki, menguasai yang namanya narkotika, maka dia diancam hukuman 4 sampai 9. Tidak main-main. Jadi hati-hati Bapak. Ada aja orang yang tidak suka sama kita. Ada saja orang yang tidak senang dengan kehidupan kita. Anak kita diincernya, gak bisa ibu bapaknya, anak kita dikerjanya. Apalagi pejabat. Macam mana Pak Nasrul misalnya, bisa saja anak saya dilakain orang. Jangan salahkan polisinya. Nanti bilang, polisi itu akal-akal, mungkin polisi itu yang masukin barangnya. Kan gitu masyarakat taunya. Gampang sekali menjabarkan ini terus ke sana. Katanya polisinya kali itu Pak yang masuk ini. Ternyata yang memasukin itu adalah orang yang digonceng tadi. Tapi begitu dia diperiksa polisi, dia tidak mengaku sepatah pun bahwa dia punya barang itu. Sehingga dia bebas dari hukuman. Tapi si Arif tadi, anak yang soleh, anak yang tidak tahu apa-apa, maka dia masuk penjara. Inilah yang saya bawakan cerita tentang narkoba, tapi berdampak bahaya. Banyak terjadi anak remaja-remaja kita sekarang itu ingin tahu, aduh gimana sih? Awalnya narkotika itu diawali dengan merokok. Kalau dia sudah mulai merokok, bukan saya menuntut kesananya dia akan memakai narkoba, tapi paling tidak 63%
dia akan tergoda untuk mau menggunakan ganja. Ingat itu. Oh, jangan bilang Pak Haji Nasrul perokok. Alhamdulillah saya perokok tapi tidak narkotika. Tapi di dalam pelajaran saya itu 63% kalau orang yang sudah merokok maka dia akan mudah terkena narkotika. Jadi kalau bisa Bapak Ibu jaga putra putri kita jangan sampai dia merokok. Itu aja batasi dulu. Kalau memang tidak bisa tidak apa-apa, tapi hanya sebatas rokok. Jangan dia mencoba lagi, nanti mulai masuk ke tingkat ganja. Kalau dia udah masuk ke tingkat itu, ya apa boleh buat, pasti ditahan. Nah, cerita daripada si Arif tadi, ternyata vonis hukuman itu tidak berjalan semestinya. Kenapa? Ini harus saya tanya biar Bapak bisa tahu juga. Kenapa? Tadi saya bilang vonis hukumannya 4-9 tahun. Ternyata si Arif Fadilah tadi tidak sampai menjalankan hukuman seperti itu. Ya, itu pertanyaannya, ya. Jawabnya itu. Jadi Bapak Ibu nanti apabila memang di bawah umur anak kita jangan takut maju. Minta perlindungan hukum ada. Jadi harus tahu kita hukum itu. Lalu nanti Bapak Ibu segala macam gampang sekali tuh. Wih, anaknya Bapak ini kena narkotika. Polisinya macam-macam, polisi kan banyak yang jelek itu. Yang cantik itu polisinya, ganteng, yang baik hati hanya yang di dalam ini aja. Yang di luar sana itu setan semuanya. Iya, betul itu. Ya, makanya saya minta tolong juga kepada bapak-bapak ibu segala macam ini, tolonglah doakan para polisi yang baik-baik itu. Tapi kalau polisinya yang nggak baik itu kita ya doakan dia panjang umur pendek napasnya. Ya, biar mati. Saya juga senang itu kalau polisi yang nakal-nakal. Ada polisi yang nakal itu kadang-kadang ditempunya bapak tuh lewat. Hayo, hayo lo. Begitu nakal. Ada itu. Banyak. Kadang-kadang nih para KSK yang terpanggil hatinya ingin bantu polisi. Baru kita, Pak, saya kan KSK. KSK apa lu? Gila gayanya. Ini bilang. Itu jangan takut. Emang itu banyak. Itulah polisi yang jelek itu. Saya banyak itu polisi karena saya mengajar polisi di Lido sana sekali saya ngajar ribuan orang. Ya bagaimana saya mengajarnya untuk membangkitkan semangatnya supaya bagus. Tapi kan manusia, kita aja nggak sama semua, betul tidak? Itu yang terjadi. Oleh sebab itu saya atas nama institusi saya, atas nama pribadi dan kedinasan, saya minta maaf sama bapak ibu ini kalau lihat polisi-polisi nakal itu. Ya doakanlah dia bu panjang umur pendek napasnya bu. Saya tolong sekali bu. Saya ikhlas itu bu, minta tolong banget sama ibu bapak yang ada di ruangan ini lebih dari 40 orang, makbul doa kita. Iya, saya pimpin itu, saya yang mimpin. Ya Allah panjangkan umurnya tapi pendekkan napasnya. Dia mati sekali. Kalau polisi yang nakal. Tapi kalau kami yang baik-baik ini doakan supaya panjang umur. Jangan pula pendek napasnya, panjang napasnya. Jadi kami bisa hidup sama seperti bapak-bapak ya Pak ya. Itulah. Ya terima kasih. Terus lanjut. Jangan tergoda dengan Bapak membayangkan kasus si Arif tadi. Ini tolong Bapak Ibu, saya hanya menitipkan kepada Bapak putra putri saya yang ada di rumah Bapak. Adik-adik itu tolong, anak saya, tolong bu, rawat dia. Jangan dimarahin dengan kasar, jangan diapain bu. Saya membina mereka di sekolah sudah capek. Dari yang nakal sudah berubah sama baik. Tiap hari Pak saya ini ngomong di sekolah ini. Bagaimana yang baik nak, bagaimana ayo bantu ibu bapak segala macam. Bagaimana saya meningkatkan dia supaya mau belajar. Itu tugas saya. Tapi jangan dimarahin. Kadang-kadang bapak ini aduh. Isi ibu juga kadang-kadang nih. Apalagi Imlek sekarang. Kalau udah datang bapaknya pulang tuh main MSS loh. Lihat bu nih, ibu-ibu nih. Kalau udah mulai bapaknya tuh panas badannya, jangan main-main udah. Ya ingat ini. Ini banyak terjadi ribut di tetangga saya. Udah tahu bapaknya badannya udah panas. Kalau tahu tuh ibu ya, saya laki-laki tahu. Kalau bapak itu udah mulai hangat badannya, itu ada maunya. Jangan SMS loh. Heboh atau sibuk dengan urusan aja. SMS lagi. Kayak yang nggak bisa ditinggal. Tinggal bu.
Bapak juga begitu. Jangan, Facebook-Facebookan terus. Jangan Pak. Ibu juga kalau udah mulai panas badannya, ada maunya. Beli aja udah. Jangan takut-takut. Jangan diangon-angon nanti marah dia berantem. Itu pernah dihadapin, saya alami seperti itu. Udah pulang saya dari jauh-jauh negeri mana saya belajar jauh, ya tiba-tiba begitu pulang malamnya ibunya SMS, saya udah diem aja 1 kali, 2 kali, ya kan? Enggak juga terus aja. Badan kita udah mulai begini. Itu bapak-bapak itu. Kalau bapak-bapak ada maunya udah gelisah dia, betul nggak tuh? Nah, begitu kita udah tidur baru digodain, tangan pun melayang. Ribut lah rumah tangga itu, betul? Nah, ini keributan kecil. Tapi ini tolong, ada Pak Nasrul datang jauh nih dari Polda Metro ke Tomang nih, mengingatkan, tolonglah Bapak Ibu, kalau udah waktunya di rumah, waktunya idohoi sama Bapak Ibu udah diem aja udah. Jangan ada SMS. Nanti kalau udah pergi bapaknya baru mau SMS 20 sekali kirim lah. Mau 30 kirim. Oh sayang, aku tunggu kau di jembatan merah. Boleh, gak apa-apa. Jangan di waktu kita pulang, ibu pulang, lalu kita punya kesibukan lain, tidak memberikan penghormatan. Ini kan terjadi di masyarakat ini. Sibuk aja. Ini KSK juga tolong. Ada seorang KSK itu kadang-kadang dicerain sama bininya nanti dia. Lebih penting dinasnya di luar sana. Lebih penting dinasnya. Jangan juga. Urus dulu rumah tangga kita. Yang saya katakan dari awal, urus rumah tangga kita dari yang kecil. Skup kecil dulu lah kita. Ya, lanjut. Masyarakat di lingkungannya, kami sebagai Polri membuka mitra Polri, Kopdar Kantipmas, KSK boleh. Ini saya akukan dengan skep. Bapak mau jadi anggota Kopdar Kantipmas, mau gabung sama KSK, monggo. Nanti saya kasih kartu anggota. Seperti yang dipakai abang-abang itu. Ya, boleh. Polri dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah kami pelindung, pengayom dan pelayan. Kami pembantu daripada Bapak Ibu. Tidak ada yang sombong polisi walaupun pangkatnya mayor, kami pembantu. Mengayomi, melindungi bapak-bapak. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau bapak-bapak ada merasa tertekan oleh siapapun, laporlah pada polisi. Ini kadang-kadang kejahatan di rumah tangga aja, kekerasan dalam rumah tangga itu kadang-kadang ibu-ibu ini nggak mau lapor, kasihan anak. Ya udah kan. Ya, Polri dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Jadi kami pembantu daripada bapak-bapak. Jangan bapak-bapak takut. Kami pembantu. Gagal boleh punya pangkat. Tapi kalau bapak minta tolong pasti saya bantu. Pelayani apa yang perlu bapak, kami akan layani. Masyarakat yang kompak dan peduli terhadap Kantipmas ini saling membantu satu sama lainnya, maka daerah bapak akan aman. Itu kuncinya. Kalau bapak saling membantu, itu kuncinya pasti aman. Lingkungan bapak. Tidak kejahatan itu, kriminal itu tidak akan terjadi. Ya, gampang bapak berkomunikasi kepada dari KSK yang satu kemana-mana. Pak, sama termasuk sama Babin bisa, sama Pak Babinsa bisa komunikasi. Tanpa komunikasi tidak tahu kami apa yang kejadian di wilayah bapak sendiri. Korban diselamatkan, pelaku diamankan. Kalau terjadi di masyarakat seperti itu, tolong jangan digebuki Pak, nggak boleh. Ya, jangan main hakim sendiri. Tapi kalau memang sudah bapak jeli, sudah mengerti tentang apanya, ya silahkanlah atas diam. Ya, tapi ya silakan, nggak jadi masalah. Tapi jangan salah mematikan. Kadang-kadang kan masyarakat itu kena emosinya main bakar aja, atau bukan dia. Nanti malah kita masuk penjara. Jadi perhatikan betul dulu Pak. Jangan katanya-katanya. Berkerumun orang, lalu melakukan ada hal-hal yang tidak. Kalau kita orang jeli dan pintar, intelektual kita ada, tidak mudah kita terpancing untuk emosi. Kadang-kadang kan orang kampung begitu. Begitu ada orang digebukin, siapa tuh? Maling gebuk lagi. Itu yang terjadi. Betul tidak? Saya ini mengimbau, jangan Pak. Bapak sudah intelek, sudah ketemu saya segini, sudah saya kasih tahu, jangan dulu. Tanya dulu yang benar. Selidiki dulu yang benar. Apa dia benar maling atau tidak? Oh kalau benar dia maling, ya
Saya diam aja deh, terserah lah. Bagus lah itu, gitu aja saya. Paling saya datang terakhir aja. Ya, kami datang ya, datangnya terakhir. Ya, lanjut. Nah, ini pemberdayaan masyarakat, ini yang kami sebut dengan konsep 3 pilar. Konsep 3 pilar ini kami sebagai polisi, Bapak Babin sebagai angkatan darat, terus pihak kelurahan. Ini yang kami sebut dengan 3 pilar. Jadi kami bekerja sama bersama-sama. Hasil yang diharapkan itu adalah kekompakan daripada aparat penegak hukum. Itu adalah kelurahan, Babin, termasuk saya, polisi. Jadi inilah yang diharapkan masyarakat dengan paradigma baru Undang-Undang Nomor 2 ini tahun 2002, kami secukupnya melingkungkan masyarakat. Setelah tadi saya katakan pada akhirnya perpolisian masyarakat, ibu dan bapak menjadi polisi masyarakat sendiri di daerahnya. Amankan diri ibu sendiri dulu, baru bisa kita mengganggu. Kalau kita memang dalam sekupnya luas tadi saya katakan, oh iya, ada itu kan peduli orang. Kadang-kadang dia lewat tengah malam, kok ibu itu pintunya masih kebuka saja, ada nggak orangnya di rumah? Kadang-kadang begitu ya Bu. Ada anak kita kadang-kadang dia keluar dipanggil temannya, lupa ngunci pintu. Tapi kalau peduli depannya yang lain, Bu, Pak Nasrul, kok rumahnya terbuka sih? Memang Pak Nasrul udah ada apa enggak? Oh nggak ada. Bangun gitu, Insya Allah pintu kebuka. Itulah kepedulian maksud saya. Inilah yang disebutkan dengan 3 pilar ini terbitnya Hakam Tipmas. Ini masyarakat yang adil makmur. Kita kekompakan, kita bersama. Ya, kami juga sudah masuk Pemda, ya. Polri itu sudah bekerja sama dengan 3 pilar ini, termasuk TNI, Polri, dan Pemda. Jadi ini yang kita agungkan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekarang karena kepemimpinan baru sekarang, tidak usah takut-takut dan tidak usah ragu-ragu. Lapor. Buat laporan. Kadang-kadang kan orang lupa, nanti lapor minta duit lagi Pak. Ya gitu ya. Jangan kasih. Orang saya udah diajarin Pak Nasrul kok. Pelapor nggak perlu ngasih duit. Kalau perlu dia minta duit, tanya namanya siapa. Jangan takut. Tidak ada sekarang seperti itu. Kasus yang Bapak laporkan selama masih ada per 3 bulan atau 3 minggu itu sudah dikirimkan lafjunya. Perkembangan daripada kasus SP3-nya sudah dikirimkan, SPPT-nya. Surat pemberitahuan penyidikan itu sudah berlanjut. Sudah sampai di mana? Itu hak Bapak menanya sekarang. Jadi masyarakat ini jangan lagi dipisahkan. Kami, TNI, polisi, dan masyarakat. Mari kita bersatu. Kita pompa. Kita jaga keamanan itu. Insya Allah itu lebih terjamin. Baik. Saya cukupin sampai di sini. Saya minta yang mau bertanya, silakan. Dari pihak sana 2, pihak sini 2, pihak sini 2, 6 boleh. Ya, silakan Bang. Tanya aja, apa yang mau ditanya? Mudah-mudahan bisa jawab. Bagaimana hukum Indonesia dalam menangani atau melindungi generasi masa depan Indonesia dari penjual ataupun pemakai narkoba yang sudah beredar di berbagai daerah di Indonesia? Ya, coba Pak kasih mic-nya Pak. Ya bisa di Ayo Bang, diulang lagi. Pertanyaannya bagus tadi itu. Tes. Nama saya Raka Aditya. Saya mau bertanya, bagaimana hukum Indonesia dalam menangani atau melindungi generasi masa depan Indonesia dari penjual ataupun pemakai narkoba yang sudah beredar di berbagai daerah di Indonesia? Baik, Terima kasih. ini Karang Taruna yang bagus memberikan pertanyaan. Bagaimana perlindungan hukumnya, ya kan? Perlindungan hukumnya sebenarnya kalau pemakai narkoba tidak ada, nggak ada dilindungi. Dihukum sesuai apa yang ada. Kalau dia diponis sekian, dia diponis sekian. Tapi generasi muda ini bagaimana untuk, memang kita ini sekarang narkoba ini, kalau dalam angket kepolisian itu seluruh rakyat Indonesia ini kalau berjumlah lebih kurang 225 juta, itu 100 juta sudah memakai narkoba. Lah,
dasarnya. Karena apa seperti itu? Karena diimpikan sekali, baik itu pemakai, baik itu penjual, baik itu bandar. Karena untung yang sangat besar. Hati-hati. Sekarang kalau kita hanya tamatan daripada apoteker obat aja, ya, asisten apoteker obat, dia bisa meracik obat, ya Pak ya, bisa meracik obat, menyatukan apa dengan apa, gaji apa. Begitu dia cetak, harganya 300.000 satu butir. Bayangkan. Itu yang digerakkan adik tadi, bagaimana untuk membasminya. Kami sudah membasmi sekuat tenaga, tapi memang nggak bisa. Saking berkembang seperti rumput, dihantam di sini situ naik, dihantam sini situ naik. Tapi jangan takut, kami sebagai polisi maupun seluruh penegak hukum sudah berusaha keras untuk menyelamatkan generasi muda, berupaya sekuat tenaga. Tapi memang itulah yang sangat menjanjikan. Selanjutnya, mereka yang menggunakan narkoba itu seolah-olah dia itu di atas awang kenikmatan. Makanya jangan dicoba. Luar biasa play. Mudah-mudahan saya nggak usah lah itu, nggak usah pelai-pelaian lah. Ya, itulah menyelamatkan generasi muda. Ya adik, dasar hukumnya tetap dikuatkan, bahkan ada hukuman mati sekarang. Tapi untuk menyelamatkannya, kasih tahu tadi, karena disitulah perekonomian yang sangat besar. Jadi semua menjanjikan bagi orang yang ahli-ahli dalam obat-obat itu, asisten apoteker itu, dia cetak sendiri. Misalnya adik pinter, orang pinter meracik itu. Saya kasih duit yang besar, racik, saya lihat ini dicampur ini, campur ini. Begitu saya kasih gaji, adik pergi, saya pun pindah di tempat sana, saya buka lagi, buat sendiri. Itu kayak kacang goreng lakunya, sehingga rusaklah generasi kita. Sekarang ya Allah, kalau kita lihat, kita datang-datang ke daerah Matraman sana yang namanya Hotel Matra, itu ya Allah umur 14 tahun, cewek cantik-cantik montok-montok, hancur. Bapak nggak percaya? Ikut sama saya, pasti kita bawa pulang dia. Pak RW ini tanya nih, Pak RW yang ngadepin tiap hari, ya, kebetulan dia komandan saya. Ini komandan saya Pak RW ini, tapi saya meliti duluan. Lihatlah kehancuran kita luar biasa. Anak gadis kita itu di rumah, Bu, kadang-kadang kita nih merasakan kemajuan iptek itu. Kadang-kadang anak gadis kita itu yang tetangganya teman sekolahnya. Anak kita gadis punya teman sekolah, gadis juga anak orang. Hidup kita sama hidup teman itu susahan dia. Ini jadi. Tapi dia punya HP yang gitu loh. Bodoh, tek, gaya dia tek. Ini anak kita mentalnya down. Anak sekarang udah bisa membedakan mana lebih senang, dia atau bapaknya anak itu. Bisa membandingkan, Bu. Apalagi ibu seorang saudagar, pedagang, bapaknya kerjanya agak bagus, itu anak, bapaknya tukang ojek, ibunya tuli nyuci, tapi punya HP seperti itu. Anak ibu nangis, Bu. Hati-hati. Disinilah kepiawaian ibu dan bapak masing-masing di rumah. Kadang-kadang tuh anak rupanya ketemu dengan Pak Haji Nasrul yang duitnya gak ada serinya. Pernah dengar nggak duit gak ada serinya? Ini habis gusuran depan Pemda, nggak ada serinya duit saya. Orang pergi dulu, zaman dulu kalau pergi ke Keramat Tunggak bawa duit 10 juta, alur aja, didatangi cara aja, Pak kerja cek 10.000. Ganjal meja jok ini, mejanya Gojek ini, pakai duit 50.000. Kecil dulu. Ya sekarang kalau memang mau apa boleh buat. Ya itu yang saya bilang tadi. Kalau duit tidak ada serinya, ketika
anak kita itu dengan gampang dia iri hatinya, tertekan batinnya, ingin memiliki barang yang itu, yang dimiliki temannya itu, apapun dia lakukan, hati-hati. Hati-hati bu, sayang betul kita sama anak. Ketemu dia yang panas seluruh ini, nggak ada iman, duit nggak ada seri. Neng, yang dibawa bukan anak kita, temannya dulu saya bawa. Panggil dong si Susi, temanmu itu. Ya kan? Oh, ada Susi. Misalnya, ya, gak usah lah kita ganti namanya lah. Waidah aja, Waidah. Panggil si Waidah, temanmu itu, Neng. Oh iya, diajak si Waidah. Sampai di situ ketemu di mall, makan yang paling enak, paling mahal. Abang bayarin. Kira-kira anak kita makan oncom di rumah sama ikan nasi teri, dikasih ke mall, makannya burger. Gila. Begitu ketemu tidak dia apa-apain, kasih duit 500.000. Itu yang dilakukan Pak Nasrul. Supaya dia tak menduduh-duduh orang, tuduh aja dari saya. Begitu pulang besoknya tinggal dapat nomor HP. HP-nya si Waidah tadi bejat udah, jelek sekali. Saya telepon, Neng, apa kabar? Yuk kita jalan yuk. Gak usah kasih tau Neng, Waidah aja sama abang jalan. Ayo lah bang, ayo. Jangan kasih tau Waidah. Si Neng tadi, Waidah aja jalan ke mall lagi. Makan lagi yang enak, pegang tangan, kasih 500 lagi. Itulah sekarang terjadi untuk merusak anak-anak kita. Tolong. Begitu nanti selanjutnya udah ketemu, selesailah. Kalau udah selesai sama Junazah, seri duitnya gak ada. Neng, ambil duit abang dompetnya dulu. Jajan itu tipe apa? HP yang paling bagus. Ya udah selesai. Kan gitu. Kalau udah selesai duit yang dalam dompet kasih aja. Neng, lu pergi ke toko itu dulu beli yang lu mau. Ntar kalau kembalinya duit itu Pak mari lagi. Udah selesai dia pun ho gitu loh. Itu yang terjadi sekarang. Saya menghimbau bapak ibuku sayang ini, tolonglah jaga putra putri kita itu. Jangan kita lengah dengan dia. Tapi jangan pula dimarahin dia bu. Udah kita nggak beliin, dimarahin lagi. Apa sih lu nggak tahu ibu susah, mama susah, bapak lu susah, lu sombong bener. Jangan begitu. Ajak dirangkul dia, ajak dengan keimanan. Tunjukkan bagaimana yang baik nak. Kita orang nggak punya nak. Kalau kita punya nanti pasti ibu belikan dengan sumpah santun-santun. Sama seperti yang paling gampang ini ya. Ini contoh emosi. Ibu, misalnya suaminya saya. Pada saat hari Minggu libur, ibu menggoreng ikan. Mau masak buat saya nih bu. Wah goreng ikan ibu. Kalau goreng ikan kan minyaknya panas kan. Nah kebetulan ibu gendong anak. Sambil goreng ikan, menggendong anak bayi. Si bapak karena hari libur baca koran. Wah dengan gayanya baca koran. Siapa dia? Nah ini dia kan gitu. Si ibu tadi dengan baik hati. Apakah bisa begitu atau tidak? Pak, ini anak kita pak, jagain dulu ya. Aku kan lagi goreng ini. Mungkin itu si bapak, kalau saya bapaknya, jangankan anaknya, ibunya pun gue bantu. Betul? Tapi yang terjadi sekarang apa? Begitu dia goreng ikan, bapak lagi baca koran, yo, ini anak lu nih, nggak aja lu baca koran, gini nih. Nah itu masalah komunikasi. Itu yang terjadi di masyarakat. Karena emosi kita tidak bisa kita kendalikan. Tadi yang dari awal saya katakan norma, ini yang mulai hancur. Sudah mulai hancur. Jailina Sondak cantiknya bukan main, hancur. Patona itu dia ponakan saya satu sekolah sama Patona, tapi dia senior. Yang namanya Patona itu otaknya itu gak ada yang kita bisa menyamakan, saking pintarnya. Dia itu beasiswanya Kairo, Al-Azhar, sama dengan ponakan saya. Sampai dibilangkan ponakan saya, Bang Om, itu kalau dia 5 tahun selamat jadi menteri itu pantas. Orang sangat paling pintar. Disekolahkan sama Indonesia di Kairo sana. Tapi begitu imannya kuat, begitu dia sampai ke Indonesia, apa yang terjadi? 40 perempuan yang dia tiduri. Benar tidak?
dengan duit yang begitu banyak. Imannya mana? Hancur, Pak. Jadi sekarang kita ini tidak bisa percaya kepada orang yang begini begitu, nggak ada. Hati-hati diri kita. Itulah di lingkungan yang terjadi sekarang. Tolong Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya pertanyaan dari sini, ada nggak Pak? Saya kira udah kita malam, nanti ada yang udah panas dingin. Ayo, nggak ada? Sini, ada yang bertanya? Mau pulang? Kalau mau pulang, pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Haji Nasrul Haryanto yang saya hormati. Bu Lurah nggak ada, keluar. Saya mau nanya Bu Lurahnya keluar. Ketua KSK, rekan-rekan Bimas dan Babinsa, serta para ketua RT, ketua RW, tokoh pemuda, seluruh teman yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi saya masuk kayaknya agak sedikit nggak enak. Kok konyol amat tuh ada 14 ke Pak Haji Nasrul kira-kira gitu ya. Kebenaran beliau adalah komandan saya, teman saya, dan lama saya tidur bareng sekantor maksudnya. Secara kebenaran beliau ke Polda, jabatan naik, saya juga pindah juga. Berkaitan dengan itu, tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Nasrul yang memang benar-benar menyentuh apa yang selama ini dirasakan oleh wilayah saya, terutama bicara masalah perpolisian. Itu 90% saya sudah lakukan di wilayah. Soal contoh apa yang tadi dicontohkan oleh Pak Haji Nasrul, termasuk kerja bakti, asis kamling dan lain sebagainya, Pak, sudah. Cuma ada satu di sini keberatan saya yang sampai saat ini saya belum dan memang tidak berhasil, yaitu mengenai narkoba. Jujur apa yang dikatakan Pak Haji tadi, bahwa di Tomang ini bohong kalau nggak ada narkoba. Betul. Saya tahu persis, terutama jajaran Tanggul 11, 12, 13, 14. Saya 14. Saya sudah berupaya maksimal. Termasuk di dalamnya saya sudah berupaya memanggil seluruh orang tuanya. Ada 26 orang pemakai di saya. Saya nggak bicara yang lain, tapi saya tahu. Saya sudah upaya habis sampai akhirnya saya tawarkan kepada yang sudah kronis. Bagaimana kalau dikarantinakan? Ya mungkin karena saya juga di Bimas, saya panit Bimas Pak sekarang Pak. Jadi paham banget prosesnya seperti apa. Tapi tetap tidak mau. Ada 2 orang warga saya yang memang sudah kronis banget dan bahaya sekali. Dari 2 orang ini bisa jadi 26 orang. Dan alhamdulillah satu sekarang sudah pindah ke Bogor, tinggal 1. Saya sudah upaya maksimal, habis nggak bisa. Akhir PO terakhir saya juga koordinasi dengan wilayah setempat dengan Polsek untuk bisa, ya kalau udah kayak gini tangkap aja lah, kira-kira gitu Pak. Tapi namanya saya ketua RW kan bagaimana juga harus pembinaan dulu. Habis sudah kesabaran saya, sekarang ya tinggal tunggu waktu. Jadi intinya apa yang dikatakan Pak Haji tadi memang belum tertangkap, ada 1. Kemudian berkat pengalaman pembinaan ini, saya tahun 2008, 2009 itu kerap kali mengadakan penyuluhan narkoba. Kerap, setahun bisa 2-3 kali. Itu alhamdulillah memang berkurang. Tapi kesininya setelah tidak ada penyuluhan, bangkit lagi. Nah di sini harapan saya dan pendapat saya yang terbaik adalah penyuluhan narkoba itu harus menyentuh langsung ke wilayah. Soal contoh, di RW 14, masing-masing RW lah, setahun 2 kali umpamanya, setahun 2 kali atau setahun 3 kali, itu lebih efektif. Dan insya Allah saya sudah ngomong sama Pak Bimas, Pak nanti di wilayah saya mulai 2015 saya mau bikin surat permohonan, saya mau jadikan schedule, saya mau jadikan program tetap pembinaan penyuluhan narkoba setahun 2 kali. Ya alhamdulillah Pak Yono setuju. Nah permintaan saya Pak Haji, apakah dalam hal ini dari pihak Bimas Polda Metro Jaya
bisa merestui atau mendukung apa yang saya pinta. Demikian, terima kasih. Bila itu berbedanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati kekanda saya. Kalau dia bilang tadi saya ini komandannya, enggak. Saya temannya, Pak. Beliau sama-sama, ya, sama dinas, sama-sama dulu bersama sekian tahun lamanya. Karena saya termasuk baik saja pindah ke Polda. Kalau pertanyaan tadi yang disampaikan ini, saya atas nama pribadi maupun kedinasan sudah mengucapkan terima kasih sekali kepada khususnya Pak RW lah yang ada di wilayah ini, sudah mau melakukan membinakan itu. Intinya, kalau memang ada RW, RT yang ingin meminta tenaga kami untuk memberikan penyuluhan, kapan saja. Kapan saja, silakan. Polda Metro itu sudah ada daftar bahwa kami siap 1 bulan itu 4 kali memberikan penyuluhan. Kalau misalnya warga RT kompak bisa menghadirkan begini banyak, silahkan. Bahkan nanti Pak, makannya kuenya saya kasih. Enak nggak tuh? Ya. Jangan RW, RT merasa keberatan. Jangan merasa keberatan kalau ingin mengadakan ini. Tinggal telepon Pak Haji Nasrul, kami tempat sudah siapkan, warganya sudah sekian, kuenya nggak ada, saya bawa. Enak nggak itu? Enak tenan. Kuenya dari saya malah. Jadi jangan berpikir untuk mendatangkan saya sulit, karena memang sudah ada di Pak saya di situ. 1 bulan 4 kali saya harus memberikan penyuluhan. Ini bukan saudara saya aja bertanya, tapi seluruh yang ada jabatan RT RW mau di kelurahan 13, RW 13, 14. Ya, kalau bisa 3 RW jadi 1. Di mana? Tunjukkan di balai desa supaya warganya juga jangan jauh-jauh datang ke kelurahan ini, misalnya jauh mana tuh. Jauh sekali, ya, ada kan yang dekat-dekat lah. Saya datang. Tapi kolik saya 3 hari sebelumnya. Dan jangan minta saya datang Sabtu malam Minggu, saya tidak ada. Karena istri saya jauh. Jadi saya harus pulang ke istri saya. Ya. Ayo, ada pertanyaan lain? Cukup? Panjang kasihan ibunya, pendek kasihan bapaknya. Jadi jangan panjang, lebar, dan pendek. Saya cukupi sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.